Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Silver. Nah, kali ini kita akan belajar kembali membuat peta pikiran mengenai apa? Mengenai sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan penerapan nilai kesatuan dan persatuan. Kemudian, seperti biasa, kita akan mengembangkannya dalam bentuk kalimat yang efektif menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, apa saja ini yang akan kita bahas? Sabar ya. Nah, kemudian yang kedua atau berikutnya kita akan belajar mengenai pelestarian lingkungan hidup. Bagaimana hewan dan tumbuhan dapat hidup dan dapat beradaptasi di lingkungannya, mereka dapat berkembang biak di lingkungan sekitar mereka, dan peran kita sebagai manusia untuk melestarikan lingkungan hidup. Oke anak-anak, tetap simak video ini ya. Nah, sebelum kita mulai proses belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silahkan anak-anak berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing di tempat masing-masing. Oke, baiklah, langsung saja. Anak-anak, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran atau peperangan seperti yang kita pelajari minggu lalu, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi atau perjanjian dan perundingan. Nah, apa-apa aja tuh perjanjiannya? Nah, ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati, yang kedua perjanjian Renville, yang ketiga perjanjian Rum Royan, dan yang keempat perjanjian konferensi meja bulat. Oh, ternyata ada 4 ya anak-anak. Wah, ibu salah menyebutkan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita melihat ada perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini bermula pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Lumayan lama loh anak-anak, 1 tahun. Nah, perjanjian ini menghasilkan apa aja? Ya, yaitu pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Jawa dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan negara Indonesia pada tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Nah, yang keempat, dalam Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus Commonwealth atau persemakmuran. Nah, namun anak-anak dalam perjanjian Linggarjati ini ternyata menimbulkan pro dan kontra. Maksudnya apa Bu pro dan kontra? Ya, artinya ada pihak yang setuju dan ada pihak yang tidak setuju. Dan ternyata dalam pelaksanaan ini sendiri, yaitu 2 negara tadi, ada Belanda dan Indonesia, anak-anak tahu pihak Belanda melanggar dalam pelaksanaan perjanjian ini. Mereka tidak melakukan perjanjian ini dengan baik anak-anak. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 terciptalah sebuah agresi militer Belanda yang pertama. Nah, dengan agresi itulah menandakan bahwa pihak Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang udah disepakati di awal tadi. Nah, ternyata Indonesia tidak menyerah anak-anak. Ada lagi tuh perjanjian kedua. Apa tadi? Ya, perjanjian Renville. Itu terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Ada 2 negara tetap ya, Indonesia dengan Belanda, dan ditandatangani langsung oleh 2 negara, yaitu Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari tahun 1948 di kapal perang USA, yaitu Renville di Jakarta. Perundangan ini ditandatangani oleh 3 komisi negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Jadi ada 3 negara nih anak-anak yang menyaksikan perjanjian Renville ini. Nah, adapun delegasi atau perwakilan, yang pertama dari Indonesia itu langsung dipimpin oleh Amir Syarifuddin, dari Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir. Nah, kemudian hasilnya adalah Belanda hanya mampu
mengakui bahwa Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dengan daerah kependudukan Belanda. Wah, dengan perjanjian ini anak-anak, wilayah Indonesia semakin sempit. Karena apa? Tadi di perjanjian Linggarjati di sebelumnya bahwa Indonesia itu meliputi Pulau Jawa, daerah Jawa seluruhnya, daerah Sumatera, Pulau Sumatera seluruhnya, dan Madura. Nah, pada perjanjian Neville kali ini hanya Jawa Tengah, hanya Jogja dan Sumatera. Sedangkan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Madura tadi tidak diakui lagi oleh Belanda. Akhirnya dengan begitu masuk kepada perjanjian yang ketiga anak-anak, yaitu perjanjian Rum-Royen, terjadi pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes ada di Jakarta. Nah, ada dua delegasi dari dua negara, yaitu Indonesia dan Belanda. Nah, yang ketiga ini, tujuan perjanjiannya adalah untuk menyelesaikan masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum dibawa ke rapat konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah, adapun hasil perjanjiannya adalah bahwa Angkatan Bersenjata Indonesia dihentikan di Gerlia. Pemerintah Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar tersebut. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Nah, yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Sehingga dengan berakhirnya perjanjian Rum-Royen yang disepakati akan masuk kepada konferensi meja bundar, yaitu pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Nah, hasilnya apa? Yang pertama, Belanda mengakui negara Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat. Kalau Irian Barat itu sekarang adalah Papua. Diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Jadi jaraknya setahun ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda atau kerjasama Indonesia dengan Belanda. Nah, yang keempat, RIS atau Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru pada perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia. Kemudian pengambil alihan hutang milik Belanda. Nah, itu dia anak-anak mengenai mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan berjuang, mereka merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Dan sampai sekarang kita boleh merasakan kemerdekaan itu sendiri. Nah, anak-anak dalam mempertahankan bukan hanya berlaku bagi diri manusia loh. Bukan hanya berlaku bagi suatu negara, namun juga berlaku pada diri hewan dan tumbuhan. Bagaimana cara mereka bisa mempertahankan diri atau kehidupan mereka? Nah, tentunya dengan cara beradaptasi pada lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka boleh beradaptasi dan mereka boleh berkembang biak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian, apa yang menjadi peranan pada diri manusia atau pada diri kita? Wah, tentunya manusialah yang berperan aktif dalam melestarikan lingkungan, hewan, dan tumbuhan itu tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara merawat lingkungan sekitar. Seperti tidak menebang pohon sembarangan, karena pohon menjadi tempat tinggal burung. Mereka tinggal, hinggap, dan membuat sarang di pohon. Kemudian tidak membakar hutan sembarangan. Nah, ingat untuk melakukan yang namanya reboisasi.
Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, tidak melakukan tebang tanam. Melakukan tebang tanam maksudnya. Dan jikalau mau menebang, harus memilih yang ditebang. Misalnya yang udah tua, yang tidak akan tumbuh lagi, tidak akan tinggi lagi pohon tersebut. Jadi bisa ditebang dan kayunya bisa dipakai untuk membuat meja, kursi seperti itu. Nah, begitu juga dengan hewan. Hewan juga bisa kita manfaatkan. Dagingnya bisa kita makan. Tenaganya juga bisa kita gunakan. Nah, kotorannya pada hewan bisa gunakan sebagai pupuk kandang. Kan juga sebagai biogas. Seperti itu anak-anak. Nah, dengan begitu yang kita pelajari hari ini adalah kita dapat mengetahui jasa para pahlawan kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai saat ini. Kita boleh merasakan kemerdekaan dengan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Bagaimana caranya? Harus tetap rajin belajar, harus tetap semangat ya anak-anak. Nah, yang kedua, kita juga berperan aktif dalam melestarikan lingkungan tempat tinggal mereka, yaitu tumbuhan dan hewan. Untuk mereka apa? Untuk mereka boleh beradaptasi dan berkembang biak pada lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu ya materi kita hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah!